Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini kami akan memberikan cara penyimpanan buah kapulaga agar bertahan bertahun-tahun ya. Simak terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan untuk terus mendukung channel kami. Oke, di sini yang pertama ialah yang kita lakukan penjemuran ya. Dan penjemuran ini jangan sampai tercampur dari yang panen pertama misalnya dengan yang sudah panen kedua yang sudah lebih kering, agar tidak tercampur nantinya dan membuat yang lain menjadi lembab. Dan di sini kita jemur yang sudah setengah kering, kita jemur menggunakan seng seperti ini, bahan dari seng, agar lebih cepat kering ya, karena seng memantulkan panas yang lebih, jadi panasnya bisa 2 kali lipat. Dan nanti setelah kering, kita pastikan sudah benar-benar kering, barulah kita ambil dan diamkan kurang lebih semalam ya, untuk memastikan apakah kapulaga ini benar-benar kering. Bila semalam dan kita cek lagi masih belum kering, berarti harus kita jemur lagi. Dan nantinya setelah kita pastikan sudah benar-benar kering, barulah kita akan simpan di dalam plastik yang benar-benar rapat ya. Ini kita akan mengeceknya bagaimana yang benar-benar kering. Saat kita jatuhkan seperti ini, dia bunyinya renyah ya, lebih keras ya. Dan kita remas seperti ini pun bunyinya terasa renyah. Jadi kira-kira seperti ini. Dan kita akan mengecek dalamnya. Tentunya yang kering dia sudah keras dan berwarna hitam. Tetapi kalau yang masih basah dia tidak berwarna hitam ya. Dan kita tekan pun masih lembek jika belum kering. Tetapi yang kering seperti ini dia sudah menyusut dan dalamnya sudah benar-benar hitam dan keras. Itu baru kita bisa menyimpannya jika sudah benar-benar kering. Karena bila belum benar-benar kering, kita simpan dalam plastik, bukannya awet tetapi malah menjadi berjamur. Dan bila kita mempunyai alat cek kadar air, bisa kita gunakan. Dan saat kita mengecek dengan kadar air, alat kadar air seperti ini, kita harus menekannya ya. Ini di sekitaran kadar air 13%. Itu sangat bagus untuk kita simpan, bisa bertahan sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan bisa lebih, tergantung kekeringannya dan penjagaan suhu udara ya. Dan tergantung juga plastik yang kita gunakan. Dan untuk menyimpannya kita menggunakan plastik, karena ini menggunakan plastik yang tipis, jadi kita beri tambahan yaitu karung, agar tidak mudah sobek ketika kita susun sampai 2 atau 3 susun ya. Setelah kita masukkan ke dalam plastik, kita bungkus, kita ikat benar-benar rapat atau kedap udara, jangan sampai ada yang sobek atau bolong, agar tidak terjadinya kebocoran atau masuknya udara. Dan setelah kita ikat, kita sudah merapikan, kita pastikan dia tidak menempel kepada lantai yang dingin. Ini harus di atas papan atau alas lainnya yang tidak menempel dengan lantai yang dingin. Ini contohkan kita taruh di atas kursi kayu ya. Dan bila kita menyimpannya hanya beberapa bulan, sekitar sampai 6 bulan, itu tidak sampai kering mati atau kering maksimal, tidak masalah ya. Untuk sekitar kadar air 17%, itu bisa bertahan beberapa bulan. Tetapi jika untuk bertahun-tahun, kita harus maksimalkan pengeringannya. Dan ini hanya sekitar
17 ya dengan tekanan. Saat kita mengecek harus benar-benar kita tekan, karena ada perbedaan yang ditekan dengan tidak ditekan itu berselisih. Jadi untuk memastikan ini dengan ditekan dia sekitar 16-17%. Ini belum kering maksimal. Dan untuk yang sudah kering mati atau kering maksimal, barulah kita bisa menyimpan di dalam plastik seperti ini. Jika untuk jumlah yang sedikit, kita tidak memerlukan karung, tidak masalah ya. Tapi jika jumlahnya cukup banyak seperti ini, kita harus menggunakan karung untuk agar lebih kuat, tidak mudah sobek plastiknya. Dan kita pastikan plastik ini tidak bolong atau benar-benar rapat, kedap udara seperti ini, baru bisa kita ikat dan kita rapikan. Lalu kita bisa menyusunnya seperti ini. Dan di bawahnya kita berikan alas supaya tidak menempel dengan lantai, agar suhunya terjaga ya. Oke, cukup sekian video cara penyimpanan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.